Ketika beliau bilang, oh sekarang corona tidak ada. Rame-rame kita percaya corona tidak ada. Coba tidak usah nunggu dulu. Kita hidup normal saja. Kita mengatakan bahwa ya corona itu sudah tidak ada. Kita mau sholat di masjid, kita mau tarawih di masjid, disuruh tetap pakai masker. Kita pakai masker. Emangnya kalau kita tidak pakai masker, kenapa? Emangnya kalau kita kumpul-kumpul, kenapa? Marilah kita berpikir sehat. Ini corona ini sudah membuat kita terpuruk. Corona ini sudah membuat perekonomian kita jadi hancur. Mari kita bangkit. Kita munculkan semangat baru dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Mari kita hidup normal. Kenapa kita lama-lama ini kayak kita wayang itu ya, kayak kita film tokoh kartun. Kita ini kayak tokoh kartun. Kemana nih sutradara, kemana produser? Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan. Mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir. Mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak tersesat. Nah kemudian selanjutnya kembali kita kepada corona ya, lagi-lagi corona. Memang beberapa netizen mengatakan berhentilah bahas corona ini. Tetapi ya setiap bulan Ramadan, setiap ada momen-momen yang menuntut kita untuk kumpul dan beramai-ramai itu, ya mau tidak mau kita harus bahas juga ini si corona ini. Karena terlepas dari kita percaya tidak percaya ya, bagi yang percaya silakan, bagi yang menerapkan protokol silakan. Tapi kita juga berharap orang-orang yang kurang setuju gitu dengan bagaimana kita memperlakukan corona ini juga dihargai. Karena dulu pernah saya punya konten ya, saya pernah wawancara dengan organisasi kemasjidan dan remaja masjid. Saya nanya sama dia, kalau sekarang kita dikasih tahu corona ini seperti ini gambarannya, sehingga kita menjadi begitu ketakutan, kita menjadi tidak berani kumpul, kita tidak berani berjamaah di masjid, bahkan ada sampai tidak berani jumatan. Saya bilang, kira-kira nanti siapa yang ngasih tahu kita bahwa corona ini tidak ada, lalu kita akan normal kembali? Jawabannya waktu itu narasumber, ya presiden nanti yang ngasih tahu kita. Walaupun menurut saya saat itu kurang pas juga jawabannya. Karena yang seharusnya ngasih tahu kita di awal corona seperti ini, kita perlakuan dia seperti ini, adalah orang-orang yang memahami virus ini. Orang-orang yang paham tentang ilmu biologi, orang-orang yang paham tentang ilmu kimia, orang-orang yang paham tentang kesehatan. Dia yang sama kita dengarkan fatwanya. Begitupun ketika nanti corona ini sudah tidak ada. Masa nanti yang kita dengar fatwanya itu orang yang tidak paham kesehatan, orang yang tidak paham tentang virus. Ketika beliau bilang, oh sekarang corona tidak ada. Rame-rame kita percaya corona tidak ada. Coba tidak usah nunggu dulu. Kita hidup normal saja. Kita mengatakan bahwa ya corona itu sudah tidak ada. Karena kalau nunggu ada orang yang mengatakan corona itu sudah tidak ada atau corona itu masih ada, seharusnya orang yang paham virus, orang yang paham kesehatan, bukan orang yang tidak paham. Karena kita mau sholat di masjid, kita mau tarawih di masjid, disuruh tetap pakai masker. Kita pakai masker. Emangnya kalau kita tidak pakai masker, kenapa? Emangnya kalau kita kumpul-kumpul, kenapa? Marilah kita berpikir sehat. Ini corona ini sudah membuat kita terpuruk. Corona ini sudah membuat perekonomian kita jadi hancur. Mari kita bangkit. Kita munculkan semangat baru dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Mari kita hidup normal. Kenapa kita lama-lama ini kayak kita wayang itu ya, kayak kita
film tokoh kartun. Kita ini kayak tokoh kartun. Kemana nih sutradara, kemana produser, seperti apa sutradara produser ini akan memberikan peran kepada kita. Seperti apa dia akan membuat skenario di film ini. Seolah-olah kita jadi seperti itu jadinya. Jadi saya ini bukan saya memprovokasi, tapi saya ingin melihat kita ini bangkit karena memang sebenarnya tidak ada lah virus yang seperti apa dia ini digambarkan. Hai sekarang ketika orang perang, tidak ada orang bahas virus. Ketika orang demo, tidak ada orang bahas virus. Ketika orang konser, tidak ada orang bahas virus. Masa sekarang giliran kita mau beribadah, kita mau melakukan kebaikan-kebaikan, baru kita bahas masalah virus ini. Ayo, di mana negara yang awalnya mungkin dia takut dengan virus, sekarang mungkin dia sudah tidak peduli dengan yang namanya virus ini. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang akan kami sampaikan di sudut pandang ini. Semoga bisa menjadi referensi dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ila sabilil falah wal muwafiq liqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi